seorang bapak yang sangat kaya, boleh dibilang di daerahnya dia adalah orang yang paling kaya, mempunyai 2 anak. Kedua anak ini laki-laki dan keduanya telah bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi anak yang paling bungsu ini mengalami masa yang paling sulit dalam hidupnya, di mana dia hidup di dalam kemiskinan. Dia harus menjadi seorang penjaga peternakan babi. Dan untuk makan saja dia sulit. Sedangkan yang kedua adalah seorang anak yang merasa dirinya seperti pegawai. Tidak punya sukacita. Tidak punya kegembiraan dalam hidupnya. Dia jalani hidupnya dengan mentalitas sebagai seorang yang terintimidasi sebagai pegawai. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa si bungsu harus hidup di dalam kemiskinan dan kelaparan yang hebat? Bukan karena ayahnya tidak mampu membiayai dia, bukan karena ayahnya tidak sanggup untuk memberikan makanan yang enak baginya. Tetapi alasannya adalah karena dia meninggalkan ayahnya. Dia menjauhkan diri dari ayahnya. Nah, mengapa si sulung yang tinggal bersama dengan bapaknya, tetapi hidupnya dengan mentalitas pegawai, mentalitas seorang budak? Alasannya adalah karena dia tidak pernah merasa bahwa milik ayahnya adalah miliknya sendiri. Jadi kedua anak ini adalah 2 anak yang malang. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan itu, atau kisah yang Tuhan berikan itu, penekanan utamanya mengajarkan tentang kasih seorang bapa yang tidak pernah berkeputusan kepada anak-anaknya. Tetapi di sisi yang lain kita bisa belajar bahwa dari kisah yang diajarkan Tuhan Yesus itu menunjukkan gambaran anak-anak Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ada banyak mereka yang mengatakan percaya Yesus, hidupnya penuh dengan kemiskinan rohani. Hidup seperti si bungsu yang jauh daripada bapaknya, penuh dengan kekurangan. Tidak memiliki kekayaan rohani dalam hidup. Atau seperti si sulung, dia menjadi seorang yang legalistik. Dia tetap beribadah, dia tetap memuji Tuhan. Tetapi mentalitasnya mentalitas legalistik. Dia terintimidasi. Tidak pernah menikmati kehidupan sebagai anak yang merdeka bersama bapaknya. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Nah, saudara-saudara, 4 minggu berturut-turut kita sudah belajar atau diajar oleh firman Tuhan tentang kekayaan orang percaya di dalam Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dia telah memberikan hidup kepada kita. Dia telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dia adalah Roh yang memberikan kepada kita hak menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi meterai keselamatan kita. Dia jaminan keselamatan kita. Dia adalah pribadi yang membuat hidup kita penuh dengan kemenangan melawan musuh-musuh kita, sistem dunia ini, iblis dan kedagingan kita. Dia adalah Tuhan yang telah memberikan potensi karunia rohani bagi kita supaya kita bisa maksimal. Tetapi apakah dengan mengetahui semuanya itu kita otomatis menjadi orang yang hidup di dalam kelimpahan dan kekayaan bersama Roh Kudus? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Mengetahui sesuatu itu belum tentu mengalami. Mari kita menyadari itu. Saya tahu Allah memelihara hidup saya, tetapi belum tentu kita mengalami pemeliharaan Tuhan karena kita menjauh dari Tuhan. Saya tahu siapa presiden kita, tapi saya belum pernah ngopi bareng sama presiden kita. Jadi 4 minggu berturut-turut firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kekayaan kita di dalam Roh Kudus.
tidak menjamin hidup kita di dalam kehidupan rohani, kekayaan rohani yang bagaimana diajarkan firman Tuhan itu. Kok bisa? Iya, saudara-saudara. Karena ada tuntutan kepada orang percaya supaya dia menikmati kekayaan di dalam Roh Kudus itu. Bahwa Roh Kudus telah bertindak seperti yang diajarkan firman Tuhan kepada kita selama 4 minggu, itu adalah dari pihak Roh Kudus. Tapi dari pihak kita dituntut tanggung jawab supaya kita bisa menikmati kekayaan Roh Kudus itu. Ada 3 tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus meyakini dan mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Saya mau mengajak kita kembali membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Bunyinya demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita harus meyakini ini, menyadari ini, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dan Dialah yang membuat kita bisa menjadi anak-anak Allah. Keyakinan dan kesadaran ini harus terus-menerus ada di dalam setiap napas hidup kita. Saya mau gambarkan tentang keyakinan dan kesadaran tentang keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita ini, ibarat seperti kalau kita melakukan perjalanan lewat pesawat udara, saudara-saudara. Apa yang saudara prediksi akan terjadi kalau saudara naik pesawat, tapi tidak punya keyakinan dan kesadaran bahwa ada pilot yang baik sedang menerbangkan pesawat itu ke bandara tujuan di mana saudara akan pergi. Pasti saudara penuh dengan kegelisahan. Saudara tidak pernah berpikir ada pilot di situ. Saudara tidak percaya ada pilot yang baik. Saudara pasti gelisah, saudara-saudara. Perjalanan itu menjadi perjalanan yang penuh penderitaan. Tapi kalau saudara menyadari bahwa pilot yang menerbangkan pesawat di mana saudara menjadi penumpang adalah pilot yang terbaik, berpengalaman, saudara akan tenang. Saya kira apa yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita adalah kita sering sekali mengabaikan atau melupakan atau tidak menyadari bahwa ada Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, yang terus-menerus bersama dengan kita, dengan segala kuasanya dan dahsyat itu. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita yakini. Setiap hari, bangunlah dengan kesadaran. Bukan saja Bapa itu baik, Tuhan Yesus itu setia. Tetapi ada Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Menjalani hari-hari yang akan kita jalani. Amin. Itu tanggung jawab pertama. Tapi tanggung jawab yang kedua adalah gimana kita bertanggung jawab untuk memelihara hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Memelihara hubungan yang harmonis dengan Roh Kudus. Memelihara hubungan yang intim bersama dengan Roh Kudus. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada pernyataan bahwa kita bisa merusak hubungan yang harmonis dengan Roh Kudus. Yang pertama itu di dalam Efesus 4 ayat 30. Mari kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 30. Bunyinya seperti ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 30 ini dikatakan bahwa janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah yang Esa, satu pribadi daripada Allah Tritunggal itu. Sehingga dikatakan di sini dia bisa berduka. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mendukakan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Dan ketika Roh Kudus berduka, maka itu berarti hubungan tidak harmonis. Ayat ini punya konteks mengenai cara hidup sebagai manusia baru, saudara. Lihatlah secara khusus di dalam ayat 29-30, firman Tuhan Tim berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi ketika kita bertanya, apa yang saya lakukan sehingga Roh Kudus berduka, maka konteks daripada Efesus 4 adalah bicara tentang hidup berpadanan dengan panggilan kita. Kita adalah orang-orang yang telah menjadi baru di dalam Kristus. Karena itu kita harus hidup dengan budaya yang baru. Amin. Bukan lagi hidup dalam budaya yang lama. Kalau kita perhatikan ayat 29, di situ kan perkataan kotor. Jadi perilaku kita itu bisa mendukakan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, bandingkan kebenaran ini dengan sebuah kehidupan antara seorang anak dengan ayah. Ketika seorang ayah memberi nasihat kepada anaknya, lalu si anak tidak mempedulikan nasihat orang tuanya, dia lebih menuruti keinginan hatinya. Apakah si ayah menjadi senang atau berduka? Menjadi berduka. Itulah yang terjadi ketika hidup kita mengabaikan firman Tuhan, hidup kita melawan firman Tuhan, maka yang terjadi, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, Roh Kudus yang lembut itu, Roh Kudus yang penuh kasih sayang itu, menjadi berduka. Dan itu merusak hubungan kita. Saudara-saudara, saya kasih gambaran lagi yang baru. Saudara, sebuah senter itu harus ada bolamnya. Selain ada rangka daripada senter itu, dia harus ada bolamnya dan ada baterainya. Nah, kalau baterai itu bagus, maka cahaya lampunya akan terang. Tetapi baterai yang bagus dan bolam yang bagus ini bisa menghasilkan cahaya yang buram. Akibat apa? Kaca senternya itu ternoda, saudara-saudara. Ada banyak debu di situ. Jadi bukan karena baterainya yang berkurang, bukan bolamnya yang menjadi lemah, tetapi kaca senternya itu penuh dengan debu, maka cahayanya buram. Mengapa kita tidak bisa jelas mendengar suara Roh Kudus, jelas mendengar firman Tuhan dalam hidup kita, kehendak Roh Kudus dalam hidup kita? Karena kita mendukakan Roh Kudus. Tapi yang kedua, pernyataan firman Tuhan yang lebih keras lagi adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama karena ini tadi tidak terbaca ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Saudara-saudara, janganlah padamkan roh. Lihatlah peningkatan ini. Yang pertama, hubungan kita dengan Roh Kudus bisa menjadi tidak harmonis, menjadi rusak, adalah ketika kita mengabaikan firman Tuhan, menolak firman Tuhan, tetap menuruti keinginan kita,
maka Roh Kudus yang dalam diri kita itu, dia menjadi berduka. Tetapi itu tidak hanya berhenti berduka, bisa menjadi padam, saudara-saudara. Ingatlah bahwa Alkitab menjadikan analogi Roh Kudus itu ibarat api. Api yang menyala, api yang mengobarkan, api yang membuat kita bersemangat. Tapi sebuah api akan bisa padam, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana api itu bisa padam? Bagaimana api Roh Kudus itu bisa padam dalam hidup kita? Itu adalah sebuah proses daripada diawali mendukakan Roh Kudus. Ketika kita menolak, kita dengar firman Tuhan, jangan lakukan itu. Jangan berkata seperti itu. Tapi kita menolak firman Tuhan itu, Roh Kudus berduka. Tetapi ketika penolakan itu terus-menerus kita lakukan, maka terjadi sebuah proses yang lebih merusak hubungan kita dengan Roh Kudus, yaitu di mana dikatakan padam. Tidak lagi ada kepekaan kepada Roh Kudus. Sebaik apapun merek smartphone saudara, secanggih apapun smartphone saudara, kalau tidak ada sinyal, tidak berharga apa-apa. Secanggih apapun teknologi yang ada dalam smartphone saudara, itu hanya berguna kalau ada sinyal yang menghubungkan smartphone saudara dengan provider yang menyiarkan smartphone saudara itu. Suara saudara, gambar saudara. Hal sama dengan hidup kita di dalam Roh Kudus. Sehebat apapun Roh Kudus itu, kalau kita menolaknya, maka dia mulai dari berduka, lalu akhirnya dia berkata, ya wes sakarepmu wae lah. Saudara, dalam Alkitab diajarkan tentang itu. Allah berdiam diri kepada orang Israel. Berapa lama, saudara? Sejak mereka kembali dari pembuangan sampai perjanjian baru, tidak ada nabi. Dari zaman Maleaki sampai Matius, tidak ada nabi. Bukan karena Allahnya tidak ada. Bukan karena Roh Kudusnya tidak ada. Tapi Roh Kudusnya berdiam. Sakarepmu. Terserah kau, kata Roh Kudus. Saudara, jadi ingat itu. Hubungan dengan Roh Kudus bisa rusak. Hubungan Roh Kudus bisa tidak harmonis. Ketika kita melawan firman Tuhan, memberontak pada firman Tuhan, mengeraskan hati untuk tetap hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bisa membangun hubungan dengan Roh Kudus dengan cara yang indah, yaitu di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, mari kita baca sama-sama. Galatia pasal 5, yaitu di dalam ayat 16 dan 18. Pertama saya bacakan pada kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, bunyinya begini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, yang pertama dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Artinya kita hidup tidak lagi mengandalkan hal-hal yang jasmani, tidak lagi mengandalkan hal-hal yang lahiriah, tapi kita menjalani hidup ini dengan sebuah prinsip rohani, sebuah penyerahan diri pada Roh Kudus, yaitu dengan kata yang dipakai dalam ayat 18, dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh itu adalah hidup yang menuruti kehendak Roh Kudus. Itu berarti menuruti firman Tuhan. Ini bukan bicara tentang kehidupan kesurupan, saudara-saudara. Tidak. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus
itu hidup oleh Roh dan hidup dipimpin oleh Roh dan hidup dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah di mana hidup kita berkata, saya taat Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau dengar apa yang kau katakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, prinsip ini mungkin lebih bisa dipahami oleh seorang militer. Sebab seorang prajurit, ketika komandannya memberi perintah, dia hanya menjawab, siap komandan. Dia tidak pernah menjawab dengan berkata, mengapa saya komandan? Mengapa harus dilakukan komandan? Saudara-saudara, sepupu saya ada seorang militer. Ponakan saya ada polisi. Mereka mengatakan, kepada komandan itu hanya ada satu jawaban. Siap, komandan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak maksud saya bahwa kita di dalam hidup sebagai orang yang percaya Yesus, hidup di dalam kediktatoran Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah ada kerelaan hati, ada ketulusan hati, ada kerendahan hati yang berkata, siap Roh Kudus, Engkaulah pemimpin hidupku, akulah yang harus mentaatimu. Karena itulah mengapa dikatakan di dalam Efesus pasal 5. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 18. Ayat 18, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, saudara-saudara, hidup dipenuhi oleh Roh dikontraskan dengan mabuk anggur. Apa yang terjadi ketika seseorang mabuk anggur? Ketika seseorang mabuk anggur, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ketika seorang mabuk anggur, maka dia dikendalikan oleh alkohol itu, kekuatan alkohol itu, sehingga dia berjalan pun sempoyongan, bicara pun tidak bisa mengontrol diri. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus artinya dia memberi dirinya dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi itu sama dengan hidup oleh Roh, sama dengan hidup dipimpin oleh Roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Amen. Jadi hubungan kita dengan Roh Kudus, kita harus jaga, kita harus pelihara dengan cara menjauhkan hal-hal yang bisa mendukakan Roh Kudus, bahkan memadamkan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi kita membangun hubungan yang harmonis dengan Roh Kudus, yaitu dengan cara hidup oleh Roh, memberi diri dipimpin oleh Roh, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu dengan cara melakukan, mentaati firman Tuhan. Ini tanggung jawab yang kedua. Nah, tanggung jawab ketiga. Tanggung jawab yang ketiga, kita harus melakukan misi daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, misi Roh Kudus itu bukan supaya kita punya pengalaman-pengalaman yang sifatnya spektakuler. Saya dikirim oleh seorang teman sebuah video di sebuah kebaktian di mana itu anak-anak muda, mereka berdisko karena dipenuhi Roh Kudus, joget rame-rame, saudara, loncat-loncat, teriak-teriak, histeris. Apakah itu yang dikatakan dipenuhi Roh Kudus? Saya percaya itu bukan. Saudara-saudara, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus datang dengan sebuah misi, yaitu misi utamanya memuliakan Roh Kudus, memuliakan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 14. Saya bacakan dengan cepat untuk kita. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi misi Tuhan Yesus, misi daripada Roh Kudus, datang ke dunia, datang kepada orang percaya, memenuhi orang percaya, memimpin hidup orang percaya, adalah supaya Kristus Yesus dimuliakan. Dan kalau kita hubungkan ini dengan kisah para rasul pasal 1 ayat 8, di mana Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dilanjutkan dengan berkata, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kita akan menjadi orang yang menikmati, mengalami
kekayaan yang dahsyat, yang hebat, kekayaan rohani yang luar biasa dalam Roh Kudus, ketika kita bukan saja mempercayai Roh Kudus hidup dalam hidup kita dan memberi hidup kita dengan membangun hubungan yang harmonis, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi kita berkarya, hidup di dalam misi Roh Kudus datang ke dunia ini, yaitu supaya Yesus Kristus dimuliakan. Kita menjadi saksi Tuhan, baik melalui perbuatan kita, maupun melalui deklarasi kita, melalui pengajaran kita, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya bagi manusia. Ketika ketiga tanggung jawab ini kita jalani, maka saya percaya saudara-saudara, hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan berubah karena Roh Kudus berkarya dengan dahsyat, berkarya dengan bebas dalam hidup kita, dan Yesus Kristus dimuliakan. Amin.